Shalom, renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Kristus mati karena dosa kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. 1 Korintus 15 ayat 3. Kita masuk pada tesis nomor 37. Kristus mati sebab dosa kita sesuai dengan kitab suci. Pelanggar hukum harus mati. Ini merupakan keadilan Allah. Kita lihat pengalaman bangsa Israel dalam perjanjian lama saat ditinggalkan Musa. Mereka berpesta pora dan menyembah sapi emas. Saat Musa kembali tanpa mereka sangka, apa yang terjadi? Mereka yang menyesal dan bertobat harus minum abu dari berhala itu. Dan mereka yang tidak bertobat dibunuh. Kelihatannya seperti suatu tindakan yang kejam. Apakah Allah menyatakan kasih sayangnya pada waktu itu? Buku Patriarchs and Prophets halaman 325 dan 326 menuliskan, adalah oleh sebab karunia Tuhan ribuan orang harus menderita untuk menghindarkan penghukuman kepada jutaan orang. Agar menyelamatkan banyak orang, Dia harus menghukum sejumlah orang. Adalah oleh sebab Ia mengasihi akan dunia ini, termasuk mengasihi akan Bani Israel, bahkan pelanggar hukum tersebut, maka kejahatan harus dihukum dengan sesungguhnya. Dosa tidak pernah dapat bebas dengan begitu saja. Dosa membawa kepada kematian dan tidak mudah untuk membatalkan konsekuensi dari dosa. Dalam satu hal, hanya keadilan sajalah yang dapat menghadapi kenyataan dari dosa. Walaupun ini berarti seseorang harus dihukum. Itulah yang disebutkan di ayat inti yang kita baca di atas, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Kemudian kita baca dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Keadilan adalah kasih Tuhan yang sama seperti anugerahnya. Kematian Yesus bagi mereka yang menerima pengorbanannya, dan puncak penghukuman di neraka bagi mereka yang tidak menerima pengorbanannya, merupakan suatu pernyataan kasih Allah dalam menghadapi kekejian dosa itu. Semoga kita semua akan membenci dosa yang telah menyebabkan kematian juru selamat yang kita kasihi. Dan dengan kuasa dari Yesus, kita akan dapat hidup untuk memuliakan nama Allah. Kiranya Tuhan memberkati.